Hai Sobat Aibantu, pada kelas sebelumnya kita telah membahas tentang para pelaku ekonomi makro dan mikro, yaitu diantaranya rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Tahukah Sobat, kegiatan ekonomi yang tidak seimbang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sistem keuangan, sebagaimana yang telah kita singgung di akhir kelas sebelumnya. Lalu, bagaimana sistem keuangan yang stabil itu dan kenapa hal ini sangat penting? Bagaimana kita memahami pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga, dan nilai tukar atau foreign exchange, suatu mata uang negara? Nah sobat, pada kelas ini kita akan membahas topik-topik tersebut satu persatu. Menurut Peter S. Rose, sistem keuangan dalam perekonomian modern setidaknya harus memiliki 7 fungsi utama, yaitu fungsi tabungan, sistem kekayaan, fungsi likuiditas, fungsi pembayaran, fungsi kredit, fungsi resiko, serta fungsi kebijakan. Apakah sobat pernah bertanya, bagaimana sih perekonomian sebuah negara dapat berjalan dengan baik? Nah, salah satu faktor terbesarnya adalah stabilitas sistem keuangan. Lalu, bagaimana sistem itu bekerja sehingga dapat berpengaruh terhadap ekonomi makro? Baiklah sobat, sebelum melangkah lebih jauh, yuk kita ketahui terlebih dahulu apa itu stabilitas sistem keuangan. Kita telah menyinggung definisi sistem keuangan pada kelas kedua. Selanjutnya kita akan mempelajari apa itu stabilitas sistem keuangan. Apakah sobat Aibantu pernah mendengar tentang economic crisis yang terjadi pada tahun 1998 dan tahun 2008 yang menyebabkan resiko krisis likuiditas bagi industri perbankan? Nah, salah satu faktor terjadinya kejadian ini disebabkan oleh bank gagal dalam membayar sebagian kewajibannya, sehingga menjalar pada bank-bank lainnya dan menimbulkan gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan. Hal ini membuktikan bahwa kegagalan dan pengendalian stabilitas sistem keuangan maupun industri perbankan dapat mengakibatkan Indonesia ataupun suatu negara mengalami krisis ekonomi. Hubungan antara sistem keuangan dan perbankan dengan stabilitas sistem keuangan pada suatu negara dapat dijelaskan dalam diagram berikut. Sebagaimana Sobat Aibantu ketahui bahwa pelaku ekonomi makro diantaranya adalah rumah tangga, perusahaan, dan korporasi. Di saat rumah tangga memiliki kondisi keuangan yang defisit, baik itu untuk pemenuhan konsumsi, membeli barang dan jasa, ataupun untuk pemenuhan produksi usaha kecil dan menengah, maka pelaku ekonomi rumah tangga akan mencari dan mendapatkan tambahan keuangan ke lembaga keuangan. Dalam hal ini kita sebut perbankan. Di sisi lain, korporasi memutuskan mendapatkan permodalan dari lembaga keuangan berdasarkan kinerja keuangan mereka. Apakah mereka akan menambah produksi, melakukan investasi, melakukan aktivitas merger usaha, atau akuisisi, dan sebagainya. Keduanya, baik rumah tangga maupun korporasi, sama-sama memiliki kemungkinan gagal bayar, atau lembaga keuangan tidak mendapatkan profitabilitas dari permodalan yang disertakan. Oleh karenanya, lembaga keuangan harus memperhitungkan sedetail mungkin berbagai resiko, termasuk resiko kredit, resiko likuiditas, dan resiko pasar saat menyertakan permodalan mereka kepada rumah tangga maupun korporasi. Perhitungan resiko yang matang akan menghasilkan keuntungan atau profitabilitas dari permodalan yang disertakan. Jika kondisi profit tercapai, maka muaranya adalah stabilitas sistem keuangan. Pada tahun 98 dan tahun 2008, seperti yang dikemukakan pada bagian awal, lembaga keuangan gagal mengantisipasi berbagai resiko yang timbul akibat ekonomi krisis, sehingga profitabilitas tidak tercapai dan sistem keuangan menjadi tidak stabil. Selanjutnya, stabilitas keuangan akan berpengaruh
kepada stabilitas moneter dengan peningkatan produk domestik bruto dan pemenuhan target inflasi melalui fungsi intermediasi dan mekanisme transmisi. Alokasi dana yang tepat dan cepat, kepercayaan investor yang tinggi sehingga sektor usaha kondusif sehingga mendorong pertumbuhan PDB adalah contoh fungsi intermediasi. Stabilitas keuangan yang baik juga membuat inflasi stabil karena biaya produksi stabil sehingga kebijakan moneter yang diambil pemerintah terkait penetapan batasan inflasi dapat terkendali. Adalah contoh mekanisme transmisi. Lalu, kenapa stabilitas sistem keuangan penting? Hal ini dikarenakan sistem keuangan yang stabil mampu mengalokasikan sumber dana dan menyerap resiko seperti yang terkait dengan profitabilitas of default maupun resiko pengalokasian dana, sehingga dapat mencegah gangguan terhadap kegiatan sektor real dan sistem keuangan. Berdasarkan beberapa penelitian, terdapat 3 indikator utama yang mempunyai dampak langsung terhadap stabilitas sistem keuangan dijadikan determinan terhadap kinerja perbankan di Indonesia. Di antaranya pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan suku bunga, serta nilai tukar mata uang. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang merupakan peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau kita sebut PDB dan pendapatan output per kapita. Pertumbuhan ekonomi berlangsung secara bertahap. Karena untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode, kita harus membandingkan produksi barang dan jasa atau pendapatan nasional yang bersangkutan dengan periode sebelumnya. Sektor keuangan termasuk perbankan juga memegang peran yang sangat penting dalam memicu pertumbuhan ekonomi. Menurut Bank Dunia, sektor keuangan yang semakin berkembang diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, dan meredam volatilitas ekonomi atau ketidakstabilan ekonomi. Yang kedua, tingkat inflasi dan suku bunga. Inflasi merupakan peningkatan harga umum secara terus-menerus dalam suatu perekonomian. Sederhananya, bunga bank didefinisikan sebagai balas jasa yang dibayar bank kepada pelanggan yang membeli atau menjual produk mereka. Suku bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh bank kepada nasabah dan harga yang harus dibayar nasabah kepada bank. Keduanya memiliki keterkaitan yang erat, di mana apabila tingkat inflasi memanas, maka suku bunga pun harus dinaikkan. Mengapa demikian? Karena dengan menaikkan suku bunga acuan, bunga deposito dan imbal hasil surat berharga akan ikut naik. Harapannya, masyarakat akan memilih untuk menempatkan uangnya di perbankan dibandingkan menghabiskannya untuk konsumsi. Imbasnya, peredaran uang berkurang dan permintaan terhadap barang menurun sehingga hal ini dapat menekan inflasi. Yang ketiga, nilai tukar atau dikenal dengan kurs. Nilai tukar atau kurs adalah jumlah satu mata uang yang bisa ditukar per unit dengan mata uang lain, atau harga satu mata uang dalam mata uang lain. Karena setiap mata uang yang dimiliki oleh negara-negara memiliki harga yang berbeda dan nilai yang berbeda pula. Dengan nilai tukar atau kurs, kita bisa mendapat perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut. Pendekatan moneter menyatakan bahwa nilai tukar terbentuk akibat proses penyeimbangan total permintaan, demand, dan penawaran supply mata uang nasional di masing-masing negara. Penawaran pada suatu negara diasumsikan dan ditetapkan secara independen oleh otoritas moneter dari negara yang bersangkutan. Indonesia misalnya menganut sistem nilai tukar mengambang atau kita sebut floating rate.
Dalam sistem ini, nilai tukar lebih mencerminkan nilai real suatu mata uang. Namun, peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Ketiga indikator tersebut saling berkaitan satu sama lain. Volatilitas atau naik turunnya mata uang merupakan variabel makroekonomi yang memiliki pengaruh yang paling besar. Volatilitas nilai tukar mata uang berkaitan dengan permintaan dan penawaran mata uang domestik terhadap mata uang asing. Jika permintaan mata uang asing lebih besar daripada permintaan mata uang domestik, maka akan menyebabkan depresiasi mata uang domestik. Seiring berjalannya waktu, ketika nilai tukar mata uang domestik mengalami pelemahan, maka hal ini dapat mengakibatkan harga barang impor membumbung tinggi, memicu terjadinya inflasi sehingga mengharuskan kenaikan suku bunga. Kemudian, pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan yang mengakibatkan kontraksi perekonomian yang cukup mendalam. Inilah yang disebut dengan efek domino atau contagion effect, yaitu reaksi berantai yang dihasilkan satu peristiwa menimbulkan serangkaian peristiwa yang serupa. Oleh karenanya, penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di dalam perekonomian sebuah negara. Apabila sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik, sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Lalu, bagaimana Islam memandang suatu perekonomian? Untuk mengetahui lebih lanjut, sampai jumpa di kelas berikutnya yang akan membahas tentang apa itu Islamic Worldview. So, jangan sampai ketinggalan. See you.